Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata ya, Imam sebut Pak Kumis dan Muldoko yang jadi backingan pesantren Al Zaitun. Benarkah seperti itu begitu? Ketika melihat dari peristiwa ini apa yang sebenarnya terjadi kepada pondok pesantren Al Zaitun begitu ya, yang sejak dulu pendirinya saja tidak pernah ya ada pelanggaran-pelanggaran yang kemudian mengarah kepada ya konstitusi kita begitu ya. Ya, tidak hanya itu begitu, pelanggaran-pelanggaran di situ ya tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis katanya begitu ya. Jadi artinya apa arti lama ini bahwa ada apa begitu kan ya. Bahkan dia katanya sih dalam media ya ada yang mengaku komunis dan sebagainya begitu ya. Kita lihat saja perkembangannya. Apakah nanti ya Al-Zaitun ini semudah membubarkan HTI dan FPI begitu kan? Kan begitu orang-orang yang bersandingkan seperti itu begitu kan? Kalau dibalik mereka misalnya ada Pak Kumis, ada Pak Muldoko yang kemudian menjadi backingan yang kuat, kenapa ya Pak Muldoko ini membiarkan katanya radikal-radikal yang kemudian menjadi musuh kita bersama begitu ya? Ya, terus kemudian yang melanggar atau mengacaukan konstitusi kita itu adalah musuh kita bersama begitu ya. Kenapa ya kok seperti ini kok tidak ditindak, ada apa begitu kan? Kan itu pertanyaannya yang paling logis begitu kan. Bahkan banyak sekali komentar-komentar netizen yang kemudian ya apa namanya siapa backingan itu sebenarnya begitu ya. Ini Muldoko dan Pak Kumis ya backingi Al Zaitun. Benarkah seperti itu begitu kan? Mari kita baca ini. Pak Kumis maksudnya siapa ya? Ya, kita lihat saja siapa Pak Kumis. Kita browsing di situ pasti akan keluar Pak Kumis begitu ya. Pantas ya sesat dan memecah belah kepercayaan Islam begitu ya. Muldoko dan Hendro Priyono versus siapa ya? Al Zaitun mau dibagi siapa, dibegal siapa ya? Jadi artinya begini, kalau kita melihat realitasnya begitu kan ya, saya masih berpegangan teguh pada ya yang ada organisasi besar selama ini begitu kan, ada organisasi besar. Yang pertama itu adalah NU, yang kedua Muhammadiyah. Selain itu saya tidak begitu percaya begitu ya. Karena apa? Karena di satu sisi ya, maka kalau NU kan lebih mengedepankan tabayun di situ begitu kan. Siapa yang sebenarnya begitu, apa kendalanya begitu. Tapi begitu banyak MUI terus kemudian Pak Ma'ruf Amin ya memberikan reaksi keras begitu kepada Al Zaitun ini begitu ya. Tetapi bagaimana apakah nanti ada pembubaran dan sebagainya begitu. Lantas bagaimana dengan nasib-nasib ya apa namanya santri-santri yang ada di dalamnya begitu. Maka disitulah yang kemudian harus memberikan peringatan yang keras di situ begitu kan ya. Gue nggak kaget dengan ini, semoga sudah ditelusuri aliran dananya. Mungkin PPATK ya mumpuni hal ini jangan diem baik. Kalau aliran dana yang lainnya kena cepat banget langsung tunjuk hidung aliran dana teroris dan sebagainya. Iya. Karena pada hakikatnya siapa begitu kan? Mungkin Kementerian Agama ya saya melihat bahwa dari membaca dari medianya bahwa ya karena itu mungkin sudah legal begitu kan ya, dia akan dapat uang begitu kan ya, bahkan kalau santrinya banyak bahkan miliaran di situ begitu. Tidak akan berubah nasib suatu kaum jika bukan kaum sendiri yang merubahnya. Ini pantas mukidi diam baik. Ya, bisa saja ini kan musim pilpres begitu kan di 2024. Bisa saja kesempatan-kesempatan mereka begitu kan terafiliasi kepada calon presiden yang lain sehingga ya dibiarkan oleh mereka begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu. Bayangkan begitu ya. Jelas kah kalau di belakang itu adalah misalnya ya yang menjadi spekulasi misalnya Pak Muldoko di situ terafiliasinya kemana begitu kan? Kan begitu logikanya begitu kan? Jadi kita jelas di situ begitu. Ya, apakah Pak Muldoko menjadi backingan ini? Ya, kita tunggu saja bagaimana ya klarifikasi dari Pak Muldoko. Wallahualam. Ternyata Muldoko selain begal partai, dia juga pendukung orang-orang sesat. Wah, banyak sekali kritikan dari netizen begitu. Saya kira bahwa ya kalau Pak Muldoko begitu kan ya berpikir secara jernih, hal-hal seperti ini kan tidak perlu diumbar begitu kan. Walaupun backingannya walaupun di belakang Al Zaitun ini adalah Pak Muldoko begitu kan. Saya rasa permainan-permainan cantik Pak Muldoko terlalu kasar. Menurut saya pribadi seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya banyak kritikan-kritikan dari netizennya. Pendiri Yayasan Pesantren Indonesia YPI ya Ahmad Supriyanto berbicara soal aktor yang berada di balik pondok pesantren Al Zaitun yang viral ya mengajarkan ilmu bertentangan dengan agama Islam. Kalau sudah bertentangan dengan agama Islam kan seharusnya kan baik dari Menteri Agama baik yang lain seharusnya kan dibubarkan di situ begitu kan. Karena kewenangan ini kan ranahnya pesantren begitu kan, ini kan ranahnya Menteri Agama di situ begitu.
Pasalnya sudah bertahun-tahun ya pimpin Pondok Pesantren Al Zaitun, yaitu Panji Gumilang tidak tersentuh karena sudah menaruhkan ilmu yang bertentangan dengan ajaran Islam ya di Pondok Pesantren yang menjadi kontroversi. Hal tersebut diungkap oleh Imam Subianto saat menjadi narasumber di acara TV One dalam program Catatan Demokrasi pada Selasa 20 Juni 2023. Bayangkan tidak hanya itu begitu kan, pendiri Yayasan Pesantren Indonesia ini begitu kan ya, ketika dia melihat waktu itu begitu kan ya dianggap keluar begitu di situ begitu, memasulkan tanda tangan katanya begitu ya. Bahkan ya ketua umum di elit sudah tahu semua. Misalnya jangan mainin ya yang itu kan punya Pak Kumis. Itu orang tahu siapa Pak Kumis itu. Tapi beliau sudah mendelegasikan ke Kapasa yang muda-muda kata Imam ya, dikutip pada hari Rabu. Bahkan kalau nggak tahu Pak Kumis tanyalah ya jadi siapa yang dulu dekat dengan beliau bagian intelijen Indonesia. Gitu aja sambungnya. Pria yang akrab disapa Mbah Imam ini merasa prihatin kepada staf kepresiden Muldoko yang masih membangga-banggakan Pondok Pesantren Al Zaitun. Dia juga menduga saat ini sosok yang dekat dengan Panji Gumilang adalah Muldoko begitu kan. Muncul spekulasi apakah backingan-backingan ini adalah Muldoko kan begitu pertanyaannya begitu ya. Nah sekarang itu yang sangat dekat sekali punya posisi yang sangat menentukan di pemerintah ini tentu staf kepresiden KSP Pak Muldoko. Saya sangat menyayangkan sekali Pak Muldoko masih membangga-banggakan kemarin itu. Mbah Imam juga mengaku yang mendapat informasi bahwa KSP Muldoko yang diduga diberi akses kepada pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, yaitu Panji Gumilang untuk mendapatkan bantuan hukum. Bahkan ya saya dapat informasi Pak Muldoko ini yang membuka akses kapan Pak Panji perlu bantuan ke Polres ya, ke Polda dan Mabes Polri untuk tinggal telepon saja ucapnya. Hal itu terbukti kata Mbah Imam ya saat pada masyarakat melakukan demo di Pondok Al Zaitun, polisi yang menjaga demo tersebut kurang lebih dari 1.500 personel. Bayangkan begitu ya, begitu wownya begitu ya. Bahkan menurut Mbah Imam tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan personel kepolisian yang berjumlah ribuan itu. Kami ya kemarin pas saat difoto masyarakat awalnya ya mau kerahkan 3.000 namun hanya ratusan ya dulu karena ingin lihat reaksi Al Zaitun. Ternyata 1.500 polisi siap siaga coba ya beralih berapa miliar dan harus dibayar itu pungkasnya. Banyak sekali kritikan-kritikan netizen memang begitu kan ya, pada hakikatnya siapa sebenarnya begitu kan di belakang Al Zaitun begitu. Tetapi masih dalam proses teka-teki kita ya bahwa muncul memang spekulasi yang ada dari masyarakat begitu bahwa itu ajaran-ajarannya katanya begitu tidak sesuai dengan agama Islam begitu. Orang di luar sana banyak harus tabayun ya, harus ini, harus itu. Ada salah satu yang mendukung begitu ya terkait dengan Al Zaitun begini. Apakah ini adalah sandiwara politik nantinya begitu kan? Bahkan masih ada dua kemungkinan tertipu atau memang Al Zaitun berguna ya. Badan Yayasan Pesantren di tengah hutan, cara mudah melakukan pencucian uang ya di jumlah massa yang bisa ya digunakan untuk keperluan pemilu. Jalan satu-satunya ya karena memang ada tindakan atau dugaan-dugaan seperti ini begitu kan seharusnya Pak Mahfud ngomong di situ begitu. Bagaimana reaksinya begitu ya? Karena kepercayaan hari ini kepada Pak Mahfud luar biasa begitu. Selain Pak Mahfud mungkin orang akan berspekulasi begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya ini masyarakat ya sampai saya pun begitu kan masih nunggu apa yang disampaikan perkataan dari Pak Mahfud karena satu-satunya yang dipercaya itu Pak Mahfud di situ begitu ya. Mungkin yang lain ya tidak begitu dipercaya hari ini begitu ya. Kita tunggu saja bagaimana nanti begitu ya. Tapi proses ini ya Pak Ma'ruf Amin sudah ada reaksi, MUI sudah reaksi begitu kan. Bahkan ya yang paling menjadi penentu sekali itu adalah Pak Ridwan Kamil juga di situ begitu kan. Kalau sudah membentuk ya investigasi di situ begitu ya, karena ranahnya Kang Emil ini kan tidak bisa membubarkan itu karena itu kan ranahnya Kementerian Agama katanya. Tapi punya kapasitas yang luar biasa juga begitu kan ya, punya kekuatan hukum juga sebagai gubernur di situ untuk bisa membubarkan di situ begitu kan begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.